Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan, sekaligus masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir. Kita semua bisa ikut berjamaah salat subuh. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan pengampunannya, kita semua mendapatkan rahmatnya di yaumil akhir. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawakan berita-berita bagus, telah membawakan agama Islam, membawakan ajaran-ajaran yang lurus dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa penjelasan sebelumnya mengenai takwa. Jadi sebelumnya dijelaskan dalil-dalilnya takwa, baik itu dari Al-Quran, terus dari hadis-hadis Nabi serta doa Nabi ketika untuk meminta takwa itu sendiri, dan keutamaan-keutamaan jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab yang saya bawa ini Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan dari penjelasan terus sebelumnya, yaitu disimpulkan bahwa at-taqwa fil Quran tutlaku ala salasa ma'an. Jadi takwa disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama bima'na al-khasyah wal haibah. Yang pertama al-khasyah wal haibah. Al-khasyah ini takut, wal haibah sungkan. Jadi al-khasyah maksudnya bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yakin apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita amalkan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, kapanpun, ya. Apapun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Ya, jadi dengan rasa takut seperti itu, maka ibadah kita, ya, salat kita, ngaji kita, amal baik semua kita, ya, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh karena dasarnya seperti itu, karena kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Ya, kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, ada karyawan bersama juragan, ya. Kalau karyawan dilihat terus sama juragannya, gimana pekerjaannya? Pasti akan serius. Pasti akan sungguh-sungguh. Dan karyawan yang baik, karyawan yang benar, baik dilihat maupun tidak dilihat oleh juragannya, dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Ya, enggak hanya diteluk juragan sungguh-sungguh. Kalau juragan ini belehar, bukan seperti itu. Jadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, kapanpun dimanapun akan yakin bahwa Allah akan melihat, yakin bahwa Allah mengawasi, sehingga amal perbuatannya, ibadahnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal haiba sungkan. Sungkan ini bahasa Indonesia apa sungkan ini? ya gitu sungkan. Jadi kita kan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan kita kenikmatan, Allah sudah memberikan kita rahmat, ya. Segala sesuatu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bernafas sekarang pun ya oleh Allah Subhanahu wa taala, gratis malah, ya, enggak pakai biaya. Kalau kita lihat orang-orang yang sakit
yang membutuhkan oksigen itu bayar itu. Oksigen itu bayar, apalagi obatnya. Sedangkan kita semua sehat bisa hadir di sholat subuh ini gratis semua, nggak bayar. Jadi, nah seperti itu. Mosok kita sudah dikasih nikmat, kita sudah dikasih rahmat gratis, mosok nggak sungkan. Ya, jadi ya kita balas dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasani, penjelasan yang kedua, kesimpulan yang kedua, bima'na ta'a wal ibadah. Kalau ini sudah jelas ya, karena kita sudah bertakwa benar-benar dengan landasan khasyah dan haibah tadi, jadi pastinya kita akan taat ya, kita akan ibadah, melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Wasalis bima'na tanziyahil qalb. Wasalis bima'na tanzihil qalbi 'anidz dzunub wa hadha huwal haqiqah. Jadi keterangan yang ketiga tentang takwa itu bahwasanya dengan kita bertakwa kita membersihkan hati kita semua ya. Kita membersihkan hati kita semua dari segala dosa. Ya, karena kan kita tadi sudah yakin dilihat oleh Allah, sudah sungkan ya, kita diberi rahmat, diberi nikmat, kita taat, kita ibadah, jadi secara tidak langsung sudah otomatis ya kita membersihkan hati kita semua dari segala dosa. Itu 3 keterangan atau 3 kesimpulan dalam kitab ini Risalatul Mudzakarah tentang takwa. Ya, 3 kesimpulan yang singkat. Nah, di sini juga diterangkan secara definisi bahwasanya fattaqwa ibaratun an intiqai sukhtillah wa iqabihi bi imtisali ma bihi amar. Jadi kesimpulannya bahwa takwa itu kita menjaga dari segala kesalahan, dari segala kemungkaran. Ya, kita jaga dosa-dosa, kita hindari semua ya. Amal-amal yang tidak baik, amal-amal baik itu yang amal-amal yang tidak baik, yang ringan ya kita hindari semua, seperti itu. Wa iqabihi bi imtisali ma bihi amar. Kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat, yang pasti salat, terus zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Jadi hakikatnya takwa itu hakikatnya ya, takwa itu kita benar-benar taat, benar-benar beribadah, baik dilihat maupun tidak dilihat oleh orang-orang, maksudnya oleh orang lain ya, dimanapun kapanpun kita yakin Allah selalu melihat kita ya. Jadi ya kita ibadah, kita lakukan ketaatan kita dengan sungguh-sungguh. Demikian saya rasa cukup kesimpulan yang terakhir, artinya kesimpulan dari beberapa penjelasan sebelumnya tentang takwa. Jadi pada pagi hari ini cukup begitu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kesalahan, ada kekurangan, itu dari saya sendiri, karena kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.